Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang banyak cara untuk melakukan kebaikan. Sekarang babun fil iqtisadi fil ibadati. Sekarang bab sedang-sedang saja dalam beribadah. Jadi ibadah kepada Allah Ta'ala itu tidak usah ngoyo-ngoyo, tidak usah memaksakan diri, tapi yang benar adalah al-iqtisad fil ibadah, sedang-sedang saja dalam beribadah. Kalau kuat berpuasa silakan, kalau tidak kuat berpuasa sunnah, tidak usah maksa. Begitu maksudnya. Kalau kuat tahajud 10 rakaat silakan, tidak kuat 2 rakaat juga tidak apa-apa. Tapi kalau ibadah wajib, ya harus 5 waktu. Tidak boleh saya tidak kuat 5 waktu, 2 waktu saja zuhur asar, ya tidak boleh. Di sini maksudnya iktisad sedang-sedang saja ini ibadah yang sunnah. Puasa bulan Ramadan kuat silakan, tidak kuat ya puasa di bulan yang lain, artinya mengqadha ya. Tetap harus puasa ya. Walaupun tidak kuat di bulan Ramadan tetap harus puasa di bulan yang lain. Bukan kemudian karena saya tidak kuat puasa bulan Ramadan, punya penyakit lambung, penyakit mah, kemudian tidak puasa, ya tidak bisa, tetap harus dilaksanakan walaupun di bulan yang lain. Qala Allah Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, Yasin, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, itu semuanya itu hanya Allah yang tahu. Ulama ya tidak bisa menafsirkan dengan sebenarnya, yang tahu hanya Allah. Kalaupun umpama ada ulama yang menafsirkan, itu cuman nafsir yang sebenarnya bukan itu maksudnya, bukan itu. Yang tahu Toha, Yasin, Ain, Sin, Qaf, semuanya itu huruf-huruf seperti itu hanya Allah yang tahu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak akan aku turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad litashqa, supaya menjadi sulit. Jadi Quran itu diturunkan bukan untuk menyulitkan kamu Muhammad sehingga kamu tidak bisa mengamalkannya. Tidak. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kalian itu kemudahan, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan. Contohnya apa ini? Allah Ta'ala itu murah sebenarnya. Pokoknya wajibnya itu dilaksanakan. Umpama tidak mampu, bisa dikorting atau rukhsah. Contoh ketika perjalanan. Ini perjalanan Allah Ta'ala memberikan rukhsah atau keringanan, sholatnya bisa dijama' antara zuhur dan maghrib dan isya. Atau bahkan kalau sampai sekitar 85 km bisa diqosor, isya menjadi 2, zuhur asar menjadi 2. Maghrib dan subuh tidak bisa parong. Maghrib kan 3 sholatnya, 3 rakaat, kemudian diqosor menjadi 1,5 namanya, tidak bisa. Subuh juga tidak bisa menjadi 1, walaupun ada sebagian ulama yang sedikit sekali, anggaplah dhaif ya, mengatakan boleh subuh itu diqosor menjadi 1 rakaat, tapi tidak usah diikuti ini. Tidak usah diikuti. Yang kebanyakan ulama mengatakan tidak bisa diqosor sholat subuh itu. Dijamak juga tidak bisa. Dijamak dengan apa? Tidak bisa kalau subuh.
Jadi Allah Ta'ala memberi keringanan ketika dalam perjalanan boleh sholatnya dijamak, dikumpulkan jadi satu waktu, dan sholatnya boleh dikosong kalau sudah mencapai sekitar 85 km, kurang lebih begitu. Ada lagi umpamanya tidak bisa berdiri, Allah Ta'ala tidak mengatakan pokoknya kalau sholat harus berdiri, tidak. Ya bisa duduk, udah bisa duduk, bisa tidur. Ini namanya Allah Ta'ala menghendaki kalian itu kemudahan dalam beragama, bukan menyulitkan dalam beragama. Makanya kita ini kalau lagi sakit boleh tidak sholat dengan cara berdiri, boleh duduk, tapi tetap harus sholat, harus sholat. Tidak boleh kemudian meninggalkan, tidak boleh. Hadis yang pertama ini perhatikan baik-baik ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Jadi ketika Nabi Muhammad datang rawuh ke dalamnya Siti Aisyah, ternyata di dalamnya Siti Aisyah itu, di rumahnya Siti Aisyah ada seorang perempuan. Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Siti Aisyah, di dalamnya ada orang perempuan. Qala man hadhi? Karena Nabi bertanya, siapa perempuan ini? Qalat hadhi fulanatun tadhkuru min salatiha. Perempuan ini Kanjeng Nabi adalah perempuan yang selalu rajin sholatnya. Semalam penuh, malam sholat terus, selalu mengingat dan melaksanakan sholatnya terus. Qala. Kemudian Nabi mengatakan, mah alaikum bima tutiqun. Hei, tidak boleh begitu ya, tidak boleh begitu. Jadi sholat terus menerus semalam itu malah ditegur oleh Nabi Muhammad, tidak boleh gitu. Lakukanlah sesuatu bima tutiqun, apa yang kalian mampu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tumallu. Allah Ta'ala itu tidak akan memutuskan pahalanya hamba sehingga tidak memutuskan pahalanya kalian sehingga kalian itu sudah bosan. Wa kana habuddin ilaihi mada wa ma sahibu alaihi muttafaqun alaihi. Sedangkan melaksanakan agama yang paling disukai oleh Allah adalah selalu istiqomah yang melakukannya. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi tidak istiqomah. Semalam ibadah penuh, mulai isya sampai subuh ibadah terus, jangan ya, jangan. Apalagi punya keluarga, ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah. Apa yang paling benar? Yang paling benar, yang penting pahalanya itu setiap hari terus mengalir, walaupun ibadahnya sedikit-sedikit. Jadi istiqomah itu yang paling penting daripada banyak tapi tidak istiqomah. Jadi ibadah itu ada ilmunya ya, ada ilmunya. Jangan asal-asal ibadah, moro ibadah semalam. Istrinya tidak dihiraukan, anak istrinya tidak dihiraukan. Ini salah. Boleh yang melakukan ibadah semalam, tapi juga hak-hak istrinya harus dipenuhi. Contohnya, maaf dek, saya malam ini saya mau ibadah dulu, mamanya. Tidak kumpul tidur, mamanya boleh ya tidak apa-apa. Tapi kalau istrinya melarang ya tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh, harus saling mengerti. Jadi ibadah semalam itu juga nggak benar, kurang benar. Yang benar bagaimana? Tidak apa-apa, walaupun sedikit-sedikit tahajud semalam 2 rakaat, 8 rakaat semalam. Setelah itu besok lagi begitu. Yang penting itu adalah istiqomah. Wa ma'na la yamullahu la wa ma'na la yamal wa ma'na la yamallullahu la yaqta'u thawabahu ankum. Jadi maknanya di sini Allah Ta'ala itu tidak akan memutuskan pahalanya adalah di sini melakukan sesuatu yang terus menerus ya, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian lakukan yang mampu, jangan memaksa ya. Umpama ya, sekedar umpama. Sebenarnya kita ini tidak kuat sholat tasbih. Umpama. Mesti ngedek, ya, mesti ngantuk
ketika sujud, tidak bangun-bangun. Sebaiknya tidak usah sholat itu. Ya, saya bukan provokasi untuk tidak sholat tasbih, enggak. Kalau melihat hadis ini, kalau tidak kuat, tidak usah maksa, gitu loh. Tidak usah maksa. Mesti kalau sholat tasbih kan lama itu, Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian ngeda tempat berdiri atau ngeda tempat tertidur ketika sujud. Sebaiknya tidak usah sholat. Itu kan rusak semua itu. Nah, begitu maksudnya. Kalau bisa mampu silakan. Sama halnya dengan sholat tahajud. Kalau tidak mampu 10 rakaat, ya tidak apa-apa 2 rakaat, 8 rakaat, 6 rakaat. Tidak usah maksa kemudian sholat tahajud sambil duduk terserunduk ya, ngeda ya, tidak usah, sudah diam, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib jangan ya. Kalau sholat wajib, saya kalau sholat subuh ngeda umpaman saya tidak sholat, jangan, ini wajib, harus dipaksa, tidak ngeda, tidak tertidur ketika sholat subuh harus. Tapi kalau sunnah tidak usah. Puasa itu lagi, nggak semua orang itu kuat berpuasa sunnah lah ya. Makanya kalau puasa sunnah itu mengganggu sholat wajib, loyo, lemas umpamanya, sebaiknya tidak usah puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu hukumnya sunnah, beribadah sholat wajib itu hukumnya wajib. Ini namanya beribadah pakai ilmu. Jadi tahu caranya, mana yang benar, mana yang kurang benar. Jangan maksa ya, sudah sholat setiap puasa sunnah mesti sholat zuhur asarnya luyu umpamanya, lemes. Jangan. Sebaiknya tidak usah puasa sunnah. Karena yang wajib adalah sholat zuhur dan asar yang sempurna, bukan menyempurnakan puasanya yang sunnah. Hadis yang kedua, ini perhatikan baik-baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang ini. Kalau tidak salah Sayyidina Ali, kemudian Abdullah, kemudian Utsman bin Mad'un. Ini datang kepada istrinya Kanjeng Nabi. Tanya 3 orang ini, tanya tentang bagaimana Nabi Muhammad dalam beribadah. Ingin tahu seperti apa caranya Nabi Muhammad beribadah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Setelah diceritakan oleh Siti Aisyah, oleh istri-istrinya Kanjeng Nabi, mereka itu menganggap ibadahnya Nabi Muhammad itu sedikit. Ternyata ibadahnya Nabi Muhammad itu sedikit ya. Begitu. Ini perhatikan baik-baik biar jadi pedoman ya. Tidak asal ibadah, pokoknya ibadah tapi kurang tepat ya, tidak sesuai dengan ibadahnya Kanjeng Nabi. Jadi setelah mereka diceritakan bahwa Nabi Muhammad ibadahnya itu begini-begini, mereka itu kemudian menganggap bahwa Nabi Muhammad itu ibadahnya sedikit. Wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Gini ya, gini ya. Bagaimana dengan kita? Kita ibadahnya itu kayaknya lebih banyak daripada Kanjeng Nabi. Kalau Nabi Muhammad sedikit ibadahnya kan sudah diampuni dosanya. Yang dahulu atau yang akan datang sudah diampuni. Nah, sedangkan kita kalau tidak ibadah seperti yang sekarang, yang banyak full melebihi dari Kanjeng Nabi, bagaimana? Kan begitu. Qala ahaduhum, salah satunya berkata, amma ana fa usallil laila abadan. Saya dari salah satu 3 orang tadi setiap malam itu full salat. Ngakunya begitu. Nih perhatikan baik-baik ya. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan wa ana sumud dahr. Saya sepanjang tahun itu puasa kecuali kecuali hari raya, kecuali yang diharamkan. Coba, ini full ya ibadahnya. Yang satunya full semalam suntuk itu sholat tahajud. Yang kedua puasa terus selama 1 tahun tidak berhenti. Wala uftir, puasa terus. Wa qala al-akhar, yang ketiga, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga ini mengatakan saya tidak menikah, saya menjauhi perempuan, saya tidak menikah. Nih, ini merasa sudah benar ibadahnya.
Tapi apa kata Nabi? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Karena Kanjeng Nabi datang, kemudian Kanjeng Nabi bertanya, "Hei, aku sudah dengar mengatakan, saya dengar kamu mengatakan begini, yang satunya salat semalam suntuh ibadah penuh semalam, yang satunya puasa setahun penuh tidak pernah berhenti, yang satunya menghindar dari wanita bahkan tidak menikah dengan wanita." Saya sudah dengar itu, kata Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ingatlah, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisaa faman rahiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Ingatlah ya, demi Allah, orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala itu saya. Nah, katanya Nabi, orang yang paling takut kepada Allah itu saya, tidak ada yang lain. Tapi walaupun saya paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah, saya ya puasa, saya kadang tidak puasa, kadang saya sholat, kadang saya tidur, dan kadang saya juga kumpul dengan wanita istri-istri saya. Jadi begitu, harus normal ya. Jangan full ibadah kemudian tidak menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku berarti dia bukan golonganku. Ini namanya full. Full apa? Dipenuhi semua haknya. Haknya Allah dipenuhi apa? Ya salat, puasa. Kemudian hak fisik kita juga dipenuhi dengan apa? Ya kita kadang tidak puasa, ya kita tidur, kadang kita juga berhubungan dengan wanita istri kita. Gitu. Jadi yang benar itu balance itu imbang ya, imbang. Itulah Islam yang baik. Bukan Islam yang baik itu tidak beristri kemudian ibadah terus, bukan. Yang benar adalah Islam yang balance. Ketika manusia waktunya ibadah ya ibadah, waktunya makan ya makan, waktunya sholat ya sholat, waktunya tidur ya tidur, waktu kumpul dengan istri ya kumpul dengan istri. Jangan kemudian udah beristri. Ini ada ceritanya Gus Dur bersama pastor, ini cerita lucu. Gus Dur sama pastor. Suatu ketika pastor dan Gus Dur ini ada acara di seluruh dunia, mungkin perdamaian di seluruh dunia. Gus Dur itu selalu bersama pastor. Setiap di tempat di sebuah negara, si pastor ini minta diberi hidangan daging babi. Daging babi. Setelah dikasih daging babi, pastor ini mesti ngajak kepada Gus Dur. Gus, ayo Gus, makan daging babi, ini adalah daging paling enak sedunia. Gus Dur kan orang Islam, kiai lagi ya. Ditawari daging babi yang seperti itu, Gus Dur diam, tidak jawab. Kemudian pindah lagi ke negara lain, Gus Dur sama pastor ini bertemu dalam suatu tempat, dan si pastor ini tetap minta hidangan daging babi. Gus Dur diajak yang kedua kalinya. Gus, daging babi itu adalah daging yang paling enak di dunia, Gus. Monggo makan bersama. Gus Dur tetap tidak menjawab. Karena itu menurut Islam adalah haram. Ketiga kalinya juga begitu. Di negara lain Gus Dur bersama pastor, kemudian si pastor ini dihidangi daging babi. Tawari lagi Gus Dur, Gus, ayo Gus, enak sekali daging babi ini, paling enak, daging paling enak sedunia. Gus Dur juga diam, tidak jawab. Akhirnya yang keempat kalinya di negara lain, pastor ini diberi hidangan daging babi lagi. Gus Dur diajak lagi oleh si pastor. Gus, ayo makan daging babi ini, enak sekali, daging paling enak sedunia. Akhirnya Gus Dur taomes ya, dan maturan taomes. Tanya, Pak Pastor, iya Gus, ada apa? Saya keliling dunia bersama sampean. Iya, kenapa istrinya gak pernah diajak? Loh, Gus gak tahu ya, katanya si pastor. Pastor itu gak boleh nikah, Gus, gak punya istri. Apa katanya Gus Dur? Kamu tahu ya Pak Pastor? Apa Gus? Wanita itu adalah daging mentah paling enak sedunia. Akhirnya si pastor ini pas diam,
Dah, kalau gak nikah gimana jadi? Wanita itu daging mentah paling enak sedunia. Nah, disitulah akhirnya si pastor ini tidak ngajak-ngajak lagi untuk makan daging babi. Jadi Islam itu adalah agama yang fitrah ya. Fitrah itu suci, kemudian bisa mengimbangi antara kebutuhan ibadah, kebutuhan nafsu, kebutuhan manusia yang mestinya juga harus dipenuhi. Jadi haknya Allah ada, haknya manusia juga ada, haknya keluarga juga ada. Jadi menurut hadis muttafaqun alaih ini, orang Islam yang baik itu adalah yang ya sholat, waktunya sholat ya sholat, puasa ya puasa, kumpul tidur sama istrinya juga dilakukan, ya tidur sendiri ya juga, ya makan dan lain sebagainya. Bukan kemudian nggak boleh ya kawin kayak agama lain, apalagi biksu, waduh juga ada boleh kawin itu. Tapi namanya nafsunya manusia mesti ada perilaku-perilaku yang tidak baik, melampiaskan hawa nafsunya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.